Inilah pelaku bernama Firdaus saat tengah diinterogasi oleh warga di pos RW di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Pelaku yang awalnya membantah dan tidak mengakui perbuatannya tidak bisa berkata-kata saat dihadapkan langsung dengan para korbannya. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Kejadian berawal saat salah satu anak merasakan sakit saat membuang air kecil. Melihat itu, ibunya mencurigai bahwa ada yang janggal terhadap anaknya. Saat ditanyai kepada korban mengaku mendapat tindak pencabulan dari pelaku. Selain itu, 6 korban lainnya ternyata mendapat perlakuan yang sama. 7 orang korban tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam menjalani aksinya, pelaku memberikan uang kepada para korban dengan jumlah yang bervariasi. Akibatnya para korban mengalami trauma dan ketakutan atas kejadian yang menimpanya. Ironisnya, menurut keterangan dari warga, pelaku merupakan oknum guru ngaji. Rata-rata masih di bawah umur gitu kan? Rata-rata di bawah umur, SD semua, paling gede SD kelas 5. Modusnya kayak gimana sih, Bang? Tadi mah versinya beda-beda, pelaku kan tadi diwawancara nih, integrasi. Jadi dia cuma mangku-mangku doang, anak-anak pada akrab, katanya alasannya seperti itu. Kalau dari para korban, Bang, versi? Nah, kalau dari korban, salah seorang ibunya cerita tadi di mobil ngomong begitu, jadi Diduga pelaku melakukan aksinya di rumahnya sendiri. Kini pelaku tengah mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur dan kasusnya ditangani petugas unit perlindungan perempuan dan anak. Joko Puji, JAK TV. Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas waspada pencabulan anak di bawah umur. Ibu, hanya 1 jeda hari masih di Jakarta Timur, tapi beda wilayah, kasus pencabulan terjadi lagi yang baru saja kita lihatkan. Perasaan ibu gimana ya? Mengetahui bahwa kasus ini ya banyak di wilayah Jakarta dan Indonesia. Sedih. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya ke peran KPAI sendiri, Bu. Seperti apa dalam menangani kasus-kasus ini? Jadi apakah udah ada penjelasan lebih dalam dari kepolisian? Ya, saya bersyukur tadi penjelasannya bahwa ternyata si pelaku sudah tertangkap ya. Artinya di sini saya berharap bahwa ada hukuman yang maksimal. Ya. Karena kita tahu pada saat bicara pencabulan terhadap anak, saya tadi jelaskan bahwa anak itu sangat mudah untuk dipengaruhi sehingga kemudian rentan menjadi korban. Nah, apa yang dilakukan ini modusnya terus berulang, Mbak. Artinya biasanya tidak hanya 1 orang, kemudian beberapa anak dipanggil juga untuk melakukan hal yang sama, diiming-imingi duit, diiming-imingi ada beberapa kasus permen dan lain sebagainya. Dan pada beberapa tahap kalau si pelaku itu akan mengulang perbuatannya, maka di situ muncul ancaman-ancaman. Nah, agak sulit terdeteksi dari awal karena tadi bahwa anak itu kan pada saat mendapatkan perlakuan yang seperti itu tidak mudah untuk menceritakan, bahkan kepada orang tua sekaligus. Maka memang ketelatenan orang tua untuk mengidentifikasi, mendeteksi apa? Ya artinya di sini artinya harus dibuka kan, artinya ibu sebagai orang tua harus bisa melihat ya, ada perubahan apa yang dialami oleh anak. Karena kan anak nggak akan cerita kalau nggak ada apa dari kita respon awal tuh dari orang tuanya. Kasus yang menimpa anak ibu tadi kan karena ibunya melihat ada sesuatu. Apakah itu sakit di salah satu anggota tubuh yang mendapat cedera dan lain sebagainya. Nah, satu persatu kemudian itu dibongkar, maka kemudian itulah yang kemudian menjadi laporan utuh dari kejahatan pencabulan tersebut. Nah, masalahnya kemudian bagaimana upaya pencegahan itu kan menjadi prioritas untuk dilakukan. Hanya sayangnya kadang-kadang program pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sampai ke akar rumput, artinya masyarakat paling bawah. Dan juga pencegahan terhadap anaknya sendiri, artinya kita biasanya menyasar atau program-program pemerintah itu menyasar kepada orang-orang dewasa, ya, kepada dinas dan lain sebagainya. Tapi mengkomunikasikan kepada anak
yang rentan menjadi korban itu butuh usaha khusus, butuh trik khusus agar mereka tidak mudah untuk menjadi korban. Nah ini kadang-kadang memang tidak dimiliki oleh semua orang, karena kan setiap orang kan berpikiran bahwa siapa sih hari gini mau menyakiti seorang anak, pasti merupakan perbuatan yang bejat dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks tertentu, karena mereka kan sudah terbiasa hidup damai dan lain sebagainya, maka tidak berpikiran negatif akan ada hal-hal yang seperti itu menimpa keluarga mereka. Maka disinilah pentingnya upaya-upaya pencegahan yang berbasis keluarga dan rumah, dan juga ya saya pikir kontrol dari masyarakat itu penting, kan gitu ya. Kita harus tahu anak kita main dengan siapa, tetangga juga harus saling menjaga anak tetangganya itu main sama siapa, keluar masuknya seperti apa. Walaupun tidak bisa diawasi 24 jam, tapi itu bisa dilakukan kalau kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Nah, ini yang saya pikir, apalagi kan kalau di kota-kota besar seperti daerah Cipinang tersebut kan, itu merupakan daerah padat kan gitu ya. Anak-anak kadang-kadang bebas bermain antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Kita sangat percaya dengan lingkungan di sekitar kita, tapi kadang-kadang kejahatan ya muncul di tempat yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Dari pengakuan ibu bahwa beliau ngajar ngaji kan gitu ya, apa saya nggak tahu. Ngajar ngaji artinya kita nggak pernah paham dan nggak pernah berprasangka buruk sampai sejauh itu, tapi kejadian tetap terjadi. Nah ini yang seringkali menimpa, sehingga sesudah proses hukum maka kita harus memastikan yang kedua adalah bagaimana upaya untuk rehabilitasi bagi korban-korban anak. Mereka masih sangat usianya masih sangat muda ya, masih belasan tahun, masih kelas 3 SD. Kita harus memastikan mereka mendapatkan trauma healing untuk masalah ini, sehingga ini tidak menjadi beban mental yang menghantui pada saat mereka tumbuh dewasa kelak. Nah ini tentu disupport Mbak, harus ada disupport oleh lembaga-lembaga yang memberikan bantuan rehabilitasi psikososial. Jadi saya tadi sudah ngobrol sama ibunda, sudah ada dari P2T P2A untuk memberikan bantuan ya Bu ya. Nah artinya ini mudah-mudahan ibu nanti bisa lebih komunikasi intensif dengan psikolog yang ada di P2T P2A tersebut, memastikan bahwa ini anak saya seperti apa. Saat ini memang nggak kelihatan kalau si anak ada masalah atau gangguan. Tapi tadi ibu cerita malam-malam masih sering mimpi, ya kan gitu ya. Hanya satu anak, bagaimana dengan anak yang lain? Artinya mimpi-mimpi itu kan merupakan refleksi dari trauma kan begitu ya, apalagi mimpinya mimpi buruk terus kan gitu, diancam karena beberapa anak terakhir diancam ya, makanya itu yang kemudian mereka nggak berani untuk melaporkan, kemudian mendapatkan perlakuan yang keji seperti itu kan gitu. Nah ini artinya merupakan trauma yang cukup berat bagi anak. Kalau saya melihat anaknya kelihatan nggak terlihat ya, trauma saat ini biasa aja, si anak tetap bermain dan lain sebagainya, tapi di saat-saat tertentu di malam hari di bawah sadar mereka yang muncul lagi masalah ketakutan tersebut. Itu yang harus diupayakan. Baik, Bu Elvina, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.